Selamat pagi Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Fitria. Ceria banget Ah, hari ini. Alhamdulillah. Apakah Pak Rian punya waktu luang hari ini? Oh, sangat ada. Kebetulan ini longgar. Semua tagihan kerjaan udah beres kemarin. Ya. Gini Pak, saya bingung. Mungkin Pak Rian bisa membantu. Apa masalahnya sih? Kok kayak serius amat? Itu Pak, saya punya punya murid. Murid saya itu terhitung hiperaktif Pak. Oke, aktif. Saya mau minta solusinya dari Pak Rian, bagaimana saya menangani anak ini di kelas seperti itu, Pak. Berarti tujuan Ibu apa nemui saya di sini? Mau minta solusi, Oh gitu. mau sharing Solusi. sama Pak Rian, menangani anak ini di kelas seperti itu, Pak. Terus solusi yang seperti apa Ibu? Eh, Anak ini kalau di kelas itu tidak bisa diam, Pak. Oh Muser gitu ya. terus. Jadi suka ganggu temennya gitu Pak. Jadi Oh saya di gitu. sini mau minta solusi gimana cara saya bersikap dengan anak ini di kelas seperti itu Pak. Oke, baik. Sekarang gini Ibu, panjenengan nanti ya Anda kan ingin cari solusi. Terus indikator keberhasilan Anda apa untuk upama Anda sudah menemukan solusi ya. Indikator keberhasilan ke anak tersebut apa kira-kira? Saya berharap anak ini bisa mengikuti pembelajaran itu lebih lebih aktif tapi bukan muter-muter gitu Pak, aktif Oh dalam gitu ya. pembelajaran dan anak ini juga belum begitu lancar untuk membaca, Pak. Jadi saya Hmm, berharap anak ini nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar dan bisa membaca seperti itu, Pak. oh gitu ya. Nggih. Baik ini Ibu, eh, ada potensi lain nggak dari anak tersebut? Mungkin pernah lakukan kegiatan apa dalam momentum apa gitu? Anak ini pinter dalam berhitung, Pak. Kalau matematika berhitung dia bisa. Bisa. Nggih, terus anak ini juga punya potensi di bidang olahraga. Pernah Oke, ikut apa atletik pernah ikut sampai tingkat atletik. kabupaten Inje. Tingkat kabupaten berarti dia juara dong di tingkat kecamatan. Inje. Oke. Terus mungkin apa ya? Dari sekolahan sendiri ada nggak apa kegiatan yang memang untuk mewadahi apa potensi-potensi yang seperti siapa tadi yang jenengan mau minta apa mau jenengan selesaikan tadi? Atas nama Fajar, Pak. Wajar ya. Nggih. Ada wadah nggak di sekolahan untuk menangani atau memfasilitasi kemampuan Fajar tersebut di bidang atletik? Kebetulan sekolahan kami itu tidak punya guru olahraga, Pak. Tapi ada salah satu guru kami yang punya bakat di bidang atletik, Pak. Jadi Oh beliau gitu. yang menangani anak-anak atletik seperti itu, Pak. Kira-kira ini kan sudah ada potensi di anak ya Bu ya. Nggih. Sudah tadi juara atletik. Kira-kira dari pilihan Anda ini tadi mana yang ingin Anda tonjolkan di anak tersebut? Bisa Kalau membaca, bisa bisa mahir berhitung atau di bidang atletiknya ini? Kalau saya sih karena ini anak sudah pernah maju sampai kabupaten, saya ingin menggalinya di bidang olahraganya, Pak. Dan kebetulan nanti kami tahun ajaran baru akan mendapatkan guru olahraga.
anak ini bisa nanti saya komunikasi dengan guru olahraga tersebut bahwa anak ini punya bakat seperti itu, Pak. Gitu sih. Terus yang Ibu risaukan apa coba? Di kelas ini tadi, Pak, yang dia belum bisa begitu anteng, malah Oh, ganggu gitu ya. temennya. Lah, Nah, ini saya mau minta solusi gini, Pak. Gimana sih anak ini nanti biar bisa mengikuti pembelajaran supaya nggak clear-an gitu loh, Pak. oh gitu sih. Seperti itu sama anak ini supaya bisa baca, lancar bacanya. Hmm. Baik, ini Bu. Saya semakin tertarik ini membahas ini. Panjenengan sudah apa namanya mengidentifikasi gaya belajar anak, gaya Nggih, belajar Fadli. iya. Gayanya apa, Bu? Itu Pak, dia bukan bukan apa namanya, bukan ceramah, dia tidak suka dengan ceramah, Pak. Dia sukanya dengan sambil bermain, seperti itu, Pak. Belajar Sepertinya tapi gaya sambil belajarnya bermain. dia itu kinestetik kok. Nggih. Mm-mm. Gaya belajarnya kinestetik kalau panjenengan paksakan untuk diam, terus untuk apa namanya model yang belajar berpidato, terus mungkin belajar yang melihat video, kayaknya juga kurang mengena dia. Betul apa enggak sih? Iya, Pak, betul sekali, Pak. Berarti menurut jenengan cocok di atletik atau cocok menjadi pinter membaca atau matematika? Kalau memang itu sulit Kalau panjenengan Kalau lakukan. di saya ya karena anaknya memang tidak bisa diam, saya cenderungnya anak ini bakatnya di olahraganya itu tadi, Pak. Mengembangkannya di situ, Pak. Gitu nggih, sepakat nggih. Nggih. Nah, ini walaupun nanti tetap panjenengan eh, apa dasari juga membacanya, namun membaca ini kira-kira jenengan punya teknik apa, Bu? Saya rencananya gini, Pak, nanti saya kasih waktu istimewa untuk anak ini tambahan pembelajaran, Pak. Oh gitu nggih, Nggih, ditawar jam ya. rencananya seperti itu. Hmm. Tapi anak-anak mau nggak jenengan ajak seperti itu? Kalau dengan model pembelajaran yang tidak monoton yang sambil bermain, anak ini pasti suka, Pak. Mau, Hmm. Pak. Oke, berarti jenengan tadi udah memiliki rencana ya. Nggih. Yang pertama tetap mempertahankan di bidangnya yaitu atletik, Iya, Pak. dan yang kedua ingin mengasah kemampuan dalam hal membacanya dengan memberi jam tambahan Tambahan. dan melibatkan di atletik tadi melibatkan guru olahraga yang Guru nanti akan olahraga. datang di tahun ajaran baru ya Bu ya. Iya, Pak, seperti Nah, itu, itu Pak. itu rencananya seperti itu. Lah non sewu Ibu, maaf. Kira-kira akan jenengan laksanakan di hari kapan itu? Ini akan saya laksanakan langsung di tahun ajaran baru ini, Bapak. Wih, keren nih. Tahun ajaran baru bentar lagi nih udah Sebentar lagi, wih, Bapak. masukkan wih. Berarti panjenengan programnya udah matang dong ini, Bu. Setelah ini akan saya matangkan lagi, Bapak. Oke, berarti sudah ada 2 agenda loh panjenengan atletik anak dan semampunya mengubah anak atau meningkatkan kemampuan anak dalam membaca. Toh walaupun Nggih. nanti upama kurang maksimal dalam hal membaca, panjenengan sudah usah risau wong dia sudah punya potensi yang luar biasa juga di atletik kan. Iya, Pak. Nah kira-kira ada yang perlu saya bantu nggak Bu? Mungkin saya bisa. Eh, punya itu enggak, Pak? Apa? Kan anak ini untuk saya mengisi di tambahan pelajaran itu loh, Pak. Oh yang terkait potensi membacanya anak ya. Nggih. Iya, Pak. Apakah Oke, Bapak punya ide-ide apa untuk anak ini lebih minat seperti itu, Pak? oke, bentar. Panjenengan ada rekan sejawat yang panjenengan percayai enggak? Ada Siapa? Bu Devi, Pak. Berarti beliau punya punya kemahiran di bidang melatih membaca itu ya.
Iya, Bu Devi memegang itu Pak, kelas rendah Pak. Oke, monggo berarti nanti panjenengan bisa melibatkan beliau kan? Iya. Saya punya teknik-teknik untuk meningkatkan kemampuan membaca, termasuk apa itu di kelas awal atau di kelas 1 atau kelas PAUD itu bisa menggunakan teknik kata dulu, baru ke suku kata, ke kata dan selanjutnya ke kalimat sederhana dan kalimat kompleks. Ini nanti saya membantu panjenengan, mungkin bisa saya berikan materi terkait tersebut. Bisa panjenengan gunakan acuan untuk membimbing anak tersebut selain dibantu oleh Bu Bu Devi. Devi. Mungkin ada hal yang lain Bu yang bisa panjenengan sampaikan juga? Saya kira masukan dari Pak Rian sudah sangat membantu saya, Pak. Oke, ngoten nggih. Panjenengan juga Oke. luar biasa lah. Dia laki-laki toh, siswa laki-laki toh? Laki-laki, Bapak. Sebetulnya gampang laki-laki, apalagi panjenengan ibu guru yang cantik. Pasti bisa menarik dia untuk lebih lebih aktif dalam belajar membaca. Iya. Ngoten ya, Bu ya. Iya. Terima kasih Bapak atas sharingnya, atas masukannya yang diberikan kepada saya. Baik, sama-sama, pasti berhasil. Saya yakin, saya optimis. Dengan guru luar biasa. Iya, semoga saya bisa menerapkan yang sudah kita sharingkan hari ini. Maaf loh Pak, mengganggu waktu Oh, enggak sama paginya sekali. Bapak hari ini. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu nggih Pak. Salam balik. Itu juga dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ingin mengganggu waktunya Bu Fitria. Apakah Tidak, longgar? tidak mengganggu Bapak, monggo mungkin ada yang bisa saya bantu. Baik. Alhamdulillah kalau tidak mengganggu, khawatirnya mengganggu aktivitas Ibu. Alhamdulillah sedang santai. Bagaimana Bapak kelihatannya kok bingung sekali? Ya bingung gimana ya Bu ya. Mau bingung sekali yo bingung. Upama nggak bingung sekali yo bingung juga sih. Gini loh Bu, no, apa ya? Pripun Bapak? Ini lo mikir anak. Oh, putra nih jenengan. Oh, ini kan udah masuk Bingungnya, SMP nanti. nggih. Kemarin kelas 6 itu apa ya? Kalau pulang nggak pernah di rumah. Yo wajar sih. Saya jam 3, jam 4 baru sampai rumah. Ibunya pun sama. Sementara neneknya yang laporan. Anakmu pulang sekolah langsung pergi lagi. Sampai sore gini kok nggak pulang-pulang kan gitu. Itu keresahan dari nenek. Kalau neneknya nggak bilang sih saya juga nggak tahu juga kalau si Nopal anak saya itu nggak di rumah kan seperti itu. Gimana ya Bu? Mungkin Jadi punya Pak, jadi Pak Rian di sini ingin solusi bagaimana caranya putranya Pak Rian itu agar kalau pulang sekolah buatan keluar rumah gitu nggih Pak? iya itu tujuan saya menemui jenengan siapa tahu panjenengan punya solusi gitu kan. Gini Pak, yang membuat putranya jenengan, putranya Bapak itu sering keluar rumah itu apa Pak? Ya mungkin karena keasikannya dengan teman-teman kan wong seusia gitu kan memang waktunya anak membuat geng-geng itu toh Bu. Khawatirnya saya nanti geng yang dia buat itu negatif gitu loh. Toh ini Eh, kalau malam tuh anaknya udah apa namanya dijemput sama teman-temannya. Ada 5 anak, 6 anak dijak keluar juga kan. Bingung pernah saya. enggak? Pernah tidak Bapak ngikutin gitu dari belakang atau gimana
Jadi tahu anak ini tujuannya kemana gitu Pak. Waktu mengikuti pas hari libur Bu itu. Bangun tidur pagi kan itu biasanya setelah subuhan dia kan tidur lagi kalau libur. Terus bangun jam berapa ya? Kemarin jam 7:30 Bu. Nggak mandi langsung ganti baju, pakai kaos itu toh. Temennya di depan rumah udah banyak jemput. Akhirnya saya ikuti diam-diam menuju ke kali, ke sungai. Nah, terus setelah itu selang beberapa waktu mungkin hampir 1 jaman saya ikuti lagi. Saya sengaja mengikuti, jadi yo walaupun jenuh nggak masalah. Terus setelah itu dia menuju ke lapangan sepak bola. Oh, di sana sudah ditunggu sama teman-teman dari lain desa. Ternyata bertanding bola kan gitu. Oh, berarti anaknya Pak Rian punya bakat di bidang sepak bola dong, Pak? Ya belum tahu juga Bu, tapi seringnya dia bermain ya bermain bola itu dengan teman-temannya. Mungkin juga ya dia punya bakat di situ ya Bu ya. Tidak mencoba untuk itu, Pak, memasukkan di sekolah bola seperti itu, Pak? Emang ada Bu? Ada, Pak. Banyak di daerah-daerah itu yang membuka sekolah sepak bola SSB. Saya sempat berpikir juga sih. Maksudnya upama ada sekolah SSB, mungkin anak saya bisa saya masukkan di situ. Kan kan ya selain dia bisa bermain, juga bisa apa namanya mengasah potensi tanggung jawab dia. Otomatis kalau ikut sekolah seperti SSB itu kan dia berusaha tanggung jawab juga untuk dirinya sendiri. Tapi itu Pak, sebelum ini, selama ini apa Pak Rian itu, apa yang Pak Rian lakukan untuk menghadapi putranya Pak Rian? Ya pernah saya ajak berbicara sih dari hati ke hati. Kenapa kok sering bermain? Kenapa kok nggak apa namanya nggak fokus di belajar? Ya dia banyak diemnya. Pernah jawab gini, saya belajar kok Pak, wong malam juga belajar. Ya amat memang kalau malam buka buku sih Bu. Entah itu hanya formalitas dia atau nggak tahu apa nama beneran belajar juga nggak tahu juga. Yang Bapak lakukan sudah tepat Pak. Karakter anak itu memang berbeda-beda. Ada anak yang dikasih tahu langsung nurut, ada juga anak yang perlu diajak bicara dari hati ke hati baru bisa luluh nurut sama orang Hmm, tuanya, Pak. ya ya ya, gitu ya Bu ya. Nggih, Pak. Tapi upama ya Bu ya, dia kan ada tadi bakat di bola ya Bu ya. Biar tidak apa namanya meninggalkan belajarnya, upama dia saya masukkan di apa itu seperti les privat itu masuk nggak ya Bu ya? Apa itu akan apa mengganggu kegiatannya di bola atau mungkin dua-duanya bisa jalan ya Bu ya? Antara bermain bola dan untuk belajarnya, waktu belajarnya. Eh, Pak Rian punya 2 rencana itu ya, Pak, ya? Iya, Selain betul. selain 2 rencana itu, Pak Rian punya rencana apa lagi ke depannya untuk putrane jenengan? Yo, sementara ini 2 rencana tersebut, Bu. Upama itu sudah maksimal, saya kira untuk kegiatan yang lain juga akan bisa di-handle sama anak saya tersebut juga kan. Mmm, iya, yang pertama itu, Pak, masukkan tadi rencana Pak Rian yang pertama mau disekolahkan sepak bola itu nggih, Pak. Banyak Hmm, kok, Pak, di daerah-daerah yang membuka SSB dan bisa langsung daftar seperti itu. nggih nggih nggih. Lah yang rencana kedua apa tadi, Pak? Mengikutkan di les privat itu. Ya bagus, Pak.
itu biar anak tidak terlalu sering keluar rumah, jadi punya banyak Nah, itu aktivitas selain maksudnya. SSB juga ikut les seperti itu, Pak. Nggih. Jadi dia juga bisa tanggung jawab di belajarnya kan? Nggih. Lah menurut menurut Pak Rian, rencana Pak Rian dikatakan berhasil itu jika dilihat dari segi yang seperti apa, Pak? Ya, nanti kalau apa namanya, eee, dia sudah bisa ikut, bertanding dengan klub-klub lain, saya kira itu sudah keberhasilan di SSB. Terus yang kedua, upama ada peningkatan nilai di mapel-mapel yang dia ikuti, itu pun saya kira juga sudah berhasil dalam dia mengikuti les privat itu. Ya, langkah yang Pak Rian ambil sudah tepat. Saya setuju sekali dengan ide-ide dari Pak Rian. Mhm, oke. Eh, Mungkin Bagaimana heeh, perasaan Pak Rian setelah bercerita dengan saya? ya agak plong Bu, sudah plong ini, alhamdulillah. Berarti, beban pikiran selama ini yang saya pendam sudah tercurahkan dan ada penguatan yang sangat positif dari panjenengan Ibu. Terima kasih ya. Syukurlah Pak Rian sudah merasa plong ya, Pak. Lalu Nggih. dari yang sudah Pak Rian rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Bapak? Ya komitmen saya tidak akan menunggu lama, nanti setelah saya dapat info sekolah SSB akan segera langsung saya masukkan anak saya ke SSB. Dan kebetulan di dekat rumah saya, tetangga dusun ini ada tempat les privat juga, berarti anak nanti langsung saya masukkan. Dukungan yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut seperti apa, Pak? Ya saya perlu membahas ini juga dengan istri. Jadi nanti yang antar di SSB itu siapa? Kalau saya sendiri waktu saya yang mungkin kurang Ibu. Jadi saya harus libatkan istri juga di sini. Ya. Ide yang sangat bagus sekali, Bapak. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Pak. Dan putra Amin. Bapak bisa menyalurkan bakatnya seperti itu, Siap. Pak. Yeah. Makasih ya Bu ya mengganggu waktunya loh. Tidak sama sekali, Pak. Alhamdulillah kita sudah sharing-sharing ya, Pak. Saya kira sementara ini sampai sini aja dulu ya Bu ya. Iya, Nanti Pak kalau ada Sianto. saya ada kasus lagi mungkin kurang kurang bisa menyelesaikan bisa bertemu Ibu lagi toh. Siap. Ya. Ya udah Ibu, terima kasih sekali lagi. Mohon Nggih, pamit Ibu. sama-sama, Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.